Sobat Mori, selamat datang di podcast Jejak Memori, di mana kisah inspiratif bertemu dengan motivasi dan inovasi. Aku Intan. Dan aku Rifan. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial karena telah membanggakan Universitas Brawijaya. Siapa lagi kalau bukan tim APATE 62. Bener banget nih Rifan. Jadi tim APATE 62 ini merupakan tim yang berfokus kepada riset dan juga pembuatan mobil hemat energi. Prestasinya sudah banyak sekali. Jadi mungkin langsung aja kita sapa nih teman-teman dari tim APATE 62. Halo kakak-kakak, gimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya baik banget dan excited. Oke. Sama nih kak, kita ya. juga excited banget karena bisa ketemu kakak-kakak di sini hari ini. Gimana kakaknya? Alhamdulillah baik. Baik juga ya kak. Yeah. Oke. Mungkin boleh dong kak perkenalan diri dulu, siapa aja yang hadir di sini dan juga perannya di tim APATE itu seperti apa? Oke, perkenalkan nama aku Adinda. Aku dari Divisi Administration and External Relation-nya tim APATE 62 Brawijaya. Kalau Kak Lukman? Oke, perkenalkan namaku Muhammad Lukman Hadiwibowo, biasa dipanggil Lukman. Di sini aku sebagai divisi Body and Frame APATE 62 Brawijaya. Oke, berarti tadi kakaknya dari administrasi dan Yeah. dari Kak Lukman sebagai body and frame begitu ya. Salam Oke. kenal Kak Dinda dan juga Kak Lukman. Salam kenal. Oke. Oke, mungkin biar Sobat Mori juga bisa lebih kenal nih Kak. Betul. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya tentang APATE itu sebenarnya tim apa sih Kak? Oke, sebenarnya tim APATE 62 Brawijaya itu kurang lebih tim riset yang berfokus pada pengembangan mobil hemat energi ya. Jadi memang kalau misalnya dibandingin kayak F1, kalau mereka kan lebih fokus ke balapannya ya, lebih cepet-cepetan. Tapi kalau kita itu lebih fokus ke gimana sih kita utilizing sumber energi biar bisa irit gitu dengan jarak tempuh yang jauh, tapi kita bisa pakai sumber energi yang dikit gitu sih kurang lebih. Iya, dari tim APATE 62 Brawijaya sendiri, APATE itu sebenarnya merupakan singkatan dari Apa tuh, Kak? 3 kata, yaitu siap, cepat, dan tepat. Oke, berarti ada singkatannya nih Tan, Iya. dari APATE APATE ini. APATE. siap, Iya. cepat, dan tepat. Tepat. Oke. Nah, dari singkatan tersebut itu siap yang mana kita harus siap dalam menghadapi semua tantangan dan rintangan yang mendatang, baik sekarang, besok, atau kedepannya juga. Terus siap cepat. Nah, cepat ini ketika kita sudah menghadapi rintangan tersebut, diharapkan cepat juga untuk mensolusikannya dan untuk menginovasikannya. Terus tepat, yang mana ketika cepat itu nggak boleh gerusa-gerusu juga. Jadi harus tepat untuk mengambil Benar. mengambil Langkah. istilahnya ya langkahnya lah. Seperti itu. Berarti ada makna dan filosofinya juga ya Iya, Kak? betul. Ternyata makna dari nama APATE ini sangat mendalam sekali Tan. Iya benar, Betul. gak cuma APATE tapi ada maknanya juga nih. Betul. Mungkin lanjut untuk APATE sendiri itu sudah berdiri sejak kapan ya Kak tim ini? Jadi APATE itu berdiri sejak 2012. Sebenarnya APATE sendiri itu dulu nggak ada nih tim-tim APATE gitu kan. Dulu sebenarnya kalau di mesin ya hierarkinya, istilahnya mereka punya semacam UKM, bukan UKM sih, tim riset yang menaung banyak dari beberapa tim-tim riset. Namanya itu laboratorium laboratorium Riset. ya riset mesin, mahasiswa mesin gitu, laboratorium riset mahasiswa mesin. Iya. Nah, baru setelah 2012 karena kita fokusnya beda-beda kan, di dalam satu jurusan mesin itu ada yang robotik, ada yang istilahnya formula, ada yang hemat energi. Barulah di situ kita dipecah jadi beberapa tim dan salah satunya yaitu kita, tim APATE 62 Brawijaya. Oke, betul banget. Nah, menarik sekali ya Kak. Jadi ada pembagian divisi juga dan juga peran dari masing-masing divisi yang ada di Iya. tim APATE 62 ini. Dan Ngomong-ngomong nih Kak, Betul. kalau misalkan APATE sendiri tuh pernah ikut kompetisi apa aja sih? Dan prestasi apa aja yang udah pernah diraih sejauh ini? Ya, jadi untuk APATE 62 Brawijaya sendiri itu sebenarnya untuk beberapa tahun ke belakang ya, itu mengikuti 2 lomba utama. Yang pertama yaitu Shell Eco Marathon, terus yang kedua KMHE yaitu kontes mobil hemat energi. Hemat energi. Ya, seperti itu. Kalau Shell Eco Marathon itu sebenarnya masih ada kategorinya lagi sesuai beduanya. Jadi dia tuh ada Amerika, terus Asia sama Middle East, terus sama apa lagi? Brazil. Eropa. Ya, Brazil dan Eropa gitu. Dan kebetulan memang kita di Indonesia ya. Jadi kita Betul. ikutnya itu yang Asia. Emang ini udah ada
sekitar 40 tahunan kompetisinya. Iya, 40 tahunan. Udah lama banget Udah ya lama itu. berarti ya, Jadi Kak, dari developnya 40 itu tahun. udah, aduh kayaknya kita belum lahir aja udah ada gitu. Lombanya ini udah lama banget. Dan memang ya dari awal kita udah ikut, terus makin kesini ternyata ya kita kayak berpotensi gitu kan. Akhirnya setiap tahun selalu jadi lomba utama yang kita ikuti. Beda lagi kalau yang KMHE itu skopnya lebih ke nasional. Jadi penyelenggaranya itu dari Kemendikbud, dan mereka memang istilahnya apa ya, kurang lebih sama kayak Shell Eco Marathon, cuman ya diselenggarainnya di nasional. Jadi universitas seluruh Indonesia itu bisa ikut gitu dengan kelas yang berbeda. Terus kalau ngomongin soal kelas ya, sebenarnya kurang lebih sama sih, tapi yang membedakan itu si Shell Eco Marathon. Kalau misalnya untuk kelas energinya itu ada satu kelas energi namanya ICE atau Internal Combustion Engine, pembakaran dalam. Mereka jadi satu. Jadi golongannya etanol, diesel dan bensin itu jadi satu. Tapi kalau misalnya yang KMHE mereka mecah lagi jadi 3 gitu. Sisanya sama. Tapi ada beda sih, KMHE itu dia nggak ada hidrogennya. Oh, Yang nggak ada ada hidrogennya hidrogen. yang di Shell Eco Marathon itu. Kurang lebih kayak gitu overview dua kompetisi yang kita Kompetisi. ikuti tahunan. Oke, nah tadi kan disinggung juga nih Kak tentang Shell Eco Marathon ya tadi. Mm-mm. Nah, pasti kan banyak banget nih pengalaman serunya. Nah, mungkin bisa diceritain momen yang paling berkesan selama mengikuti kompetisi Shell Eco Marathon sendiri. juaranya nih. Momen apa yang paling berkesan? Nah, Kalau dari momen yang paling berkesan sih sebenarnya dari persiapan, pelaksanaan dan juga selesainya itu semua berkesan, Kak. Ya, tapi ketika bisa dibilang paling berkesan itu sih sebenarnya pas menangnya. ya pasti kan. Pasti kan. Pasti waktu pride-nya. Ya, cuman pride-nya. detik-detiknya itu sangat menegangkan lah. Jadi karena istilahnya kita itu berangkat kan 2 mobil kemarin. Berangkat 2 mobil tapi kurang rezeki lah di satu mobil, jadi baru rezekinya di satu mobil ini yang namanya Marcella EV. Ya, sebenarnya kita kita mengikuti kelas mileage dan juga kelas regional. Nah, buat di kemarin itu di mileage-nya kita kurang beruntung, jadi tidak bisa mendapatkan podium 1. Cuman kita kejar di kelas regionalnya. Nah, kelas regional ini apa? Itu yang mana ketika di Shell Eco Marathon ini terdiri dari beberapa kategori kan. Nah, itu ada juara 1, 2 dan 3-nya tiap kategori. Nah, yang mana juara 1, 2 dan 3-nya ini diundang untuk mengikuti kelas regional. Nah, di kategori mileage itu kami juara 2. Nah, karena juara 2 tersebut kami bisa mengikuti kelas regional tersebut. Nah, kenapa bisa dibilang ini sangat berkesan? Karena APAT 62 sendiri itu baru bisa mendapatkan trofi ini itu di tahun ini, Kak. Wah, berarti pencapaiannya sangat berkesan, apalagi di tahun ini ya Kak. Iya, Pencapaian betul. besar banget sih pasti buat APATE dan juga membanggakan Universitas Brawijaya betul pastinya. Nah, dengan prestasi yang sudah diraih nih Kak di Shell Eco Marathon ya. Nah, kira-kira proses persiapannya itu kan pasti sangat panjang dan juga melelahkan. Nah, persiapannya sendiri itu seperti apa? Gimana nih, Kak? Kalau persiapan yang pasti pertama kita istilahnya manufaktur mobilnya sih. Dan ini memang yang istilahnya kayak paling challenging lah buat tim kita. Karena nggak cuma involve dari technical team aja, tapi juga non-tech pasti bakal involve juga dari sisi administrasinya. Terus kita juga bantu-bantu mereka buat istilahnya provide barang-barang dan segala macam. Dan ini sih ada satu kegiatan yang menurut kita ya kayak bener-bener bikin kita bonding, itu namanya test drive. Ya. Test drive. Apa tuh, Iya. Kak? Jadi- kalau boleh tahu. Kalau test drive ini ya diartikan sama anggota APAT 62 Brawijaya itu merupakan momen sakral bagi Iya, kami. sakral banget sih itu. Jadi kayak Sakral Apa banget. nih sakralnya nih Kenapa Kak? tuh, Kak? Karena sakralnya. Karena gini, di sini kami kan mendevelop mobil istilahnya dari nol kan. Kita meriset mobil dari nol, dari awal yang belum berupa apa-apa jadi sebuah mobil. Ketika mobil tersebut hendak kita teskan atau diberi variasi yang berbeda atau kepingin istilahnya naiklah hasilnya. Nah, di situ kami pingin tahu hasilnya naiknya itu seberapa dan seberapa tinggi. Nah, karena kami antusias di hal tersebut, maka dari itu kami istilahnya sangat mengusahakan untuk mendapatkan hasil yang istilahnya paling terbaik. ya paling terbaik lah. Terbaik gitu. Nah, maka dari itu ketika kami sudah mendevelop mobil, sudah merencanakan dan lain-lainnya, kami hendak ingin mengetahui hasilnya seberapa dan seberapa jauh, itu kami test drive kan. Oke. Ya.
Saya penasaran nih Kak, kira-kira yang jadi orang untuk test drive itu siapa nih Kak? Tadi kan sakral sekali ya. Siapa tuh Kak kira-kira? Jadi kalau di test drive itu sebenarnya semua ikut, tapi semua memang ikut. kayak mungkin main attraction-nya ada di driver ya. Iya, Oh, drivernya iya, siapa driver. itu Kak? Tapi sayangnya drivernya hari ini nggak bisa datang. Dan uniknya tim kita itu driver nggak cuma cowok, kita juga punya driver, Driver cewek. cewek. Iya. Iya. Ternyata cewek menarik. bisa juga Iya, driver jadi kita di nggak tim membatasi APT ini. semua orang. Kayak memang kayak emang tim kita itu siapapun bisa ikut. Terus walaupun kalian istilahnya nggak punya fundamental yang kuat, kita bisa belajar bareng gitu. Memang si mainnya ini ada di drivernya. Tapi apa yang bikin si test drive ini sakral ya selain kita pengen tahu hasilnya itu gimana, kadang di dalam momen ini test drive itu kita kan lagi susah-susah bareng nih. Kita Betul. kayak bener-bener mau achieve something yang istilahnya big and teamwork gitu. Disitulah kita merasakan tantangan sebagai teamwork yang nyata gitu. Mulai dari persiapannya, kayak biasanya kalau mungkin teman-teman tahu Jalan Kunang-Kunang di belakangnya Universitas Malang itu kita biasanya test drive-nya di situ gitu. Oh, landasannya Iya. di situ berarti ya. Oh, Sirkuitnya gitu. sirkuitnya di Sebenarnya fun situ. fact aja ya. Dulu KMHI pun pernah lombanya di situ. Jadi di situ bisa dibilang sebagai sirkuit kunang-kunang. Iya, sirkuit Kunang-Kunang. Soalnya benchmarknya kan udah sama nih sama Betul, kompetisi betul. nasional, makanya kita pilih di situ. Dan memang kayak momennya banyak banget. Mulai kayak kita kadang ya guyon-guyon di situ, terus kayak kadang nemuin hal-hal lucu apa aja gitu selama test drive. Jadi emang kayak test drive ini selain momen yang sakral juga bonding buat tim-tim kita gitu. Jadi berkesan juga ya buat Iya, teman-teman berkesan. APAT 62. Nah, Kak tadi kan disinggung-singgung juga nih tentang kompetisi mobil hemat energi. Betul. Nah, kira-kira kalau misalkan pengalaman seru selama ikut kompetisi ini tuh beda nggak sama sel maraton, eco cell maraton? Kayak perbedaan dan juga tantangannya tuh apa yang Seperti apa dirasain? begitu? Wah, pasti beda sih ya. Kalau menurut kita pribadi ya, pasti pressure-nya itu lebih besar yang di skala internasional. Karena istilahnya kita tuh persiapan nggak cuman hanya soal manufaktur mobil, tapi soal shipping dan juga segala sesuatu yang bersifat akomodasi. Tapi memang pasti masing-masing kompetisi ini punya challenge dan juga kesannya masing-masing gitu kan. Untuk KMHI sendiri itu dari kita sebenarnya lagi preparation Ya, ya, lagi Man. preparation. Dan ya mungkin dari teman-teman memori ya bisa minta doanya semoga tim APAT bisa meraih juara gitu. Amin. Amin. Semangat ya Kak, semoga Yes, lancar nih iya. buat persiapan Amin. kompetisi mobil hemat energinya. Nah, mungkin boleh Rifan? Oke, kalau boleh tahu tadi kan sudah ada persiapan yang sangat matang sebelum kompetisi itu dimulai. Nah, mungkin dari kompetisi yang sudah dijalani oleh tim APAT ini ada simulasi khususnya kah sebelum test drive begitu? Kalau simulasi khusus kita lebih ini sih ngelihat secara software ya. Iya. Oh, dari dalamnya, dari softwarenya. Gimana tuh Kak? Sebenarnya ini kayak gimana ya? Kalau misalnya kita ngomongin soal manufaktur mobil ya, pasti kan kayak ada desain, terus manufaktur, terus baru kita kayak istilahnya finishing yang salah satunya tahapnya ya si test drive ini tadi. Tapi kalau sebelum test drive ya pasti kita make sure dulu ya buat manufaktur dan juga desainnya itu udah oke dan sesuai sama regulasi. Karena memang tiap kompetisi itu mereka kayak istilahnya mewajibkan kita untuk memenuhi beberapa regulasi soal kelistrikan, terus soal juga kayak kerangka-kerangka mobilnya, gimana pembakarannya, kelistrikan ya gitu. Ya, jadi sebelum test drive itu kami istilahnya kami jamin lah bahwa mobil tersebut itu harus sesuai dengan regulasi. Jadi ketika data yang kami ambil misal ada 5 data itu bisa dibilang valid karena sudah kami sesuaikan dengan regulasi lomba gitu. Oke. Apakah regulasi setiap perlombaan itu berbeda-beda begitu? Iya, Di- setiap lomba pasti berbeda. Berbeda-beda ya? Untuk kelas energi satu dengan yang lainnya pasti beda. Karena kan bensin dengan etanol kan beda, Iya terus sih. listrik Betul, sama hidrogen kan beda gitu. Ya, tapi dari regulasi secara umum ya, secara teknis dan non teknis, regulasi KMHI itu bisa dibilang mengambil benchmark dari Shell Eco Marathon. Shell Eco Marathon. Iya, Misalnya kayak jadi- Shell Eco Marathon jadi standarnya nih, Iya. terus kayak Tertinggi. iya Iya, tertinggi, karena- terus KMHI oh ya I'm copying cat you, terus kayak ya udah kita bikin standar sesuai Shell Eco Marathon gitu. Iya. Karena kan standarnya juga internasional. Iya, Yes. betul. Benar, Dari benar, safety benar. segala macem gitu. Nah, kalau misalkan tadi kita ngebahas kompetisinya nih Kak, kan udah banyak juga yang diikutin nih. Yes. Nah, kira-kira kalau dari APAT 62 sendiri, kira-kira prestasi yang paling membanggakan dan sudah berhasil diraih oleh APAT 62 sampai saat
saat ini itu apa? Balik lagi ke regional tadi ya. Regional Championship sih. Soalnya Betul. itu gini, ini momennya bener-bener nggak nyangka ya. Nggak Karena nyangka. sebenarnya untuk Shelley Komarato sendiri aku nggak hadir. Oh, nggak hadir. Ya perwakilannya ini Lukman. Salah satunya berarti Iya. Hadir Lukman. di sini. Terus ya. tim kita tuh kayak yang di riset, istilahnya workshopnya kita tuh kayak, aduh gimana ya, karena persiapannya itu udah mepet, tapi kita kayak usahakan, kita nggak berharap apa-apa nih, kayak ya udah bertawakal gitu lah. Betul. Tapi tiba-tiba pas kita tahu kalau misalnya kita udah tembus ke regional, dan itu kan kita nunggu result nggak sih yang Iya. waktu itu? Jadi di regional championship ini kan istilahnya balapan dan juga hemat-hematan Iya. kan. Nah, dari balapan dan hemat-hematan ini itu bisa dilihat di semua lokasi. Jadi misal kita lombanya di Qatar, itu juga bisa dilihat dari Indonesia juga. Iya, dari websitenya Shell Eco Iya. Marathon tuh mereka kayak ada istilahnya result dari attempt-nya gitu, berapa-berapanya gitu. Nah, itu yang bikin satu tim deg-degan. Jadi istilahnya pas hari final gitu kan, regional championship, kita kumpul di satu tuh kayak kita tayangin Nonton itunya. bareng Iya, gitu nonton kan? bareng. Nonton bareng. Terus pas tiba-tiba number one tim apa tuh, wah langsung nangis semua itu, langsung VC gitu-gitu. Jadi Iya. kayak itu di luar prediksi BMKG lah istilahnya. Karena di lain faktor persiapan kita yang istilahnya kayak udah mengerahkan segalanya, dan kita kayak ya udah kita nggak mau berharap yang banyak kan. Rival kita tuh juga cukup kompetitif gitu. Tapi alhamdulillahnya berhasil. Ya ya, itu Kak. yang nggak kita Alhamdulillah, sangkain ya. sih, beneran se-Asia juga kan, kayak the first time dari tahun 2012 gitu. Pasti pencapaian yang bakalan berkesan banget sih. Iya, Pastinya, betul. pastinya. Kira-kira sebelumnya kan kompetisi di internasional nih. Nah kan melihat lawan-lawan dari universitas lain, bahkan dari negara lain juga. Mungkin kira-kira dari pandangannya Mas Lukman sebagai salah satu dari perwakilan tim Apate yang berkunjung ke luar negeri, kira-kira dari universitas mana atau dari negara mana yang mereka tuh, aduh ini tuh saingan berat kita Iya, gitu iya. di Ada pasti, internasional. ada. Kalau dari sebenarnya gini, Mm-mm. fun fact aja juga, dari beberapa kategori yang ada kemarin di Shelley Marathon itu yang bisa mengambil podium satu kebanyakan tim Indo malah. Tim Indonesia. Iya. Uniknya sih, emang kayak rata-rata juara 1, juara 2 itu dari tim Indonesia, Indonesia. malahan. Indonesia Iya. Iya. Untuk di region Asia. Asia. Ya, cuman kalau misal bisa dibilang rivalnya atau lain sebagainya, itu dari kategori hidrogen kalau nggak salah. Hidrogen. Ya, di hidrogen ini kalau nggak salah ada Jepang kalau nggak salah. Nah, Iya, Jepang. ya dia itu istilahnya apa ya, underdog lah. Jadi mungkin karena kemarin lingkungan dan juga cuaca dan juga suhunya itu sangat berpengaruh ke fuel cell-nya, jadi kurang rezeki lah di kategorinya gitu. Oke. Mungkin dari proses perjalanan Apate kompetisi di dalam negeri maupun di luar negeri, itu apakah ada dukungan dari pihak kampus ataupun dosen atau bahkan ada sponsor yang membantu dalam proses perjalanan Apate 62 ini? 100% pastinya ada sih. Oke. Bahkan kayak dari dosen pembimbing itu apa ya, istilahnya emang kalau Apate itu kita kayak kekeluargaan banget kan. Kadang kita kayak misalnya udah mau istilahnya kayak sowan atau pamitan, kita bakal ke rumah dosen kita. Shout out to Prof Denny Prof. sebagai Denny. dosen pembimbing ya. Terima kasih banyak Prof, dan juga dosen pembimbing lainnya. Jadi kita kayak biasanya ngobrol di situ, terus kayak kita emang istilahnya curhat lah, gini persiapannya seperti ini gitu. Dan untuk dukungan kampus sendiri kita pasti ada, karena kan memang istilahnya ini tuh proker yang bawa di luar univ gitu kan. Jadi alhamdulillahnya memang kampus itu selalu support kita di setiap tahunnya. Dan untuk sponsor sendiri pasti ada. Jadi di tim Apate 62 sendiri itu kita punya istilahnya public activity. Kita ikut exhibition, kayak mungkin kakak-kakak kalau misalnya agak familiar, kalau di dunia otomotif mereka bakalan bikin exhibition dan juga event-event gitu yang banyak nampilin mobil-mobil, dan biasanya kita tuh di tahun-tahun setiap tahun itu diundang gitu, dan lewat situ kita bisa istilahnya networking dengan sponsorship gitu. Justru kesempatannya Iya, ada di banyak situ di ya, situ. Kak? Atau mungkin itu memang kayak kita ikut event dan juga memang membawa nama sponsor gitu. Oke. Oke. Berarti dukungan yang datang itu juga jadi bahan bakar tambahan Yes, juga nggak betul. sih? Iya benar-benar Kak. Nah, tapi tadi kan udah sempat di-mention juga nih beberapa prestasi-prestasi yang memang sudah diraih. Nah, dalam meraih prestasi itu kan pasti banyak tantangan juga ya, Kak. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang sering dihadapi sama tim Apate itu sendiri? Terus gimana cara tim untuk mengatasinya?
Kalau dari aku pribadi kayaknya ini sih, karena kita tuh dari banyak jurusan ya. Ya. Time management itu sih, kita udah dari banyak jurusan. Terus kan kita istilahnya untuk akademik kan kita nggak bisa ya samain dari jurusan mesin sama yang di FTP sama yang di vokasi juga. Betul. Jadi gimana caranya dengan latar belakang kita yang berbeda, jadwal kita yang berbeda, we make it work gitu untuk achieve something. Dan dengan itu makanya kita harus punya target buat achieve itu, dan itu yang challengingnya. Dibilangin challenging, I mean iya, tapi at some point di saat yang bersamaan itu juga salah satu momen dimana kita bisa bonding gitu as a team gitu. Jadi walaupun istilahnya susah, ya nggak apa-apa, kita susah bareng gitu. Kalau dari Lukman gimana? Iya sih, aku juga ngerasain sebagai teknikal ya. Time manajemennya itu istilahnya jadi tantangan yang paling berat juga. Jadi maka dari itu kami ngakalinya itu di waktu jam non efektif, kayak contohnya setelah maghrib. Nah di situ baru kami benar-benar baru bisa bekerja bareng gitu. Istilahnya bondingnya di situ baru seperti itu. Wow, menarik banget sih Kak. Tapi Iya. emang benar ya, apalagi dari Apate yang memang latar belakangnya kan beda-beda kan. Nah, terus udah berusaha untuk diatasi juga. Nah, setelah melewati berbagai tantangan dan juga meraih prestasi pastinya ya Kak. Nah, kita sebenarnya jadi penasaran juga nih. Kira-kira gimana sih langkah Apate selanjutnya? Langkah apa selanjutnya? Wah, ini ngomongin sesuatu yang baru nih, Mas. Nah, iya, Spill dari dikit, mana spill nih, dikit, Kak? spill dikit. Inovasi nih. Inovasinya Iya, berarti kan Inovasi, ya. spill dikit. Sedikit aja nih Kak, kayak bocoran, Iya. terobosan atau teknologi baru apa gitu yang Apate sedang siapkan. Jadi Iya. sebenarnya kita Iya, ada lanjut. mobil baru ya. Oh, Ya. Apa nih mobil Kak? baru. Ada mobil Awan, baru. awan, spill one. Ya sebenarnya dong, baru Kak. ada tahun ini juga. Ya nanti ditunggu aja launchingnya. Iya, Oke. di Oktober ini ya guys. Wah, Ya. menarik banget nih, dapat bocoran. Bocoran sedikit. Mungkin dari prototipe yang sudah ada tadi kan ada menyebutkan mobil baru begitu. Mungkin bisa di-spill sedikit lagi nih Ti, dari Intan. Mungkin apa yang membedakan antara mobil Mobil baru baru ini. dengan generasi yang Sebelumnya. sebelumnya begitu. Oke. Ya jadi langsung saja ya. Ini misal kami punya 4 mobil sebelumnya. Hidrogen, terus etanol, listrik, sama diesel. Nah itu kan di beberapa kategori yang berbeda-beda kan. Iya. Nah ini langsung aja spillnya. Jadi ini tuh ntar di kategori ICE. Iya. Cuman ICE. di lain diesel dan juga etanol. Iya. Oh. Nanti mungkin teman-teman bisa nebak ya. Jadi ICE. Iya. Pokoknya clue-nya adalah ICE atau mesin pembakaran dalam, tapi bukan etanol sama diesel. Waduh, Yeah. kira-kira apa nih? Kira-kira apa ya? Siap. Oke, kita Komen di bakal bawah. tunggu kejutannya nih Kak. Yes. Nah, karena tadi kakaknya juga udah spill nih Betul. sedikit tentang inovasi yang lagi Apate siapkan. Nah, mungkin kita pengen tahu nih, ada nggak sih pesan atau motivasi yang mungkin dari kakak-kakak ingin sampaikan, khususnya buat mahasiswa UB yang mungkin tertarik untuk join ke Apate juga? Kayaknya nyambung sama visi misi kita gak sih? Oke. What men believe. Wih, Man can apa achieve. nih? Iya. Jadi buat teman-teman ya, mungkin yang istilahnya nggak cuma pengen join Apate, tapi kayak lagi achieving something yang istilahnya sifatnya soal cita-cita, something that you believe, itu pasti bisa kamu achieve gitu. Gimana Man? Ya setuju gak? Setuju banget. Aduh, Ya. kata-kata hari ini nih. Iya kata-kata Ya, hari hari ini. Jadi dari tim Apate sendiri tiap mau jargon itu pasti selalu disebut. Karena jadi motivasi buat kami. Wow. Gitu. Itu ritual sebelum tes drive sih. Juara 1, what man believe man can achieve gitu. Eh. Jadi kayak istilahnya buat membakar semangat kita gitu buat Oke. persiapan. Jargonnya berarti ya. Iya, dari kayak tim jargon Apate. gitu. Oke, terus kalau selanjutnya kira-kira harapan dan rencana besar Apate 62 sendiri ke depannya gimana Kak? Buat harapan sendiri pastinya kita tetap bisa mempertahankan ya regional Amin, championship amin, ini. amin. Karena Amin. istilahnya benchmarknya udah naik nih. Kayak kita juara 1 se-Asia UB gitu kan. Betul. Gitu. Sangat Dan membanggakan. untuk persiapannya sendiri, in meantime kita lagi ada persiapan buat kontes mobil hemat energi ya, di soal mobil spillan itu tadi ya, kalau teman-teman lagi kepo. Jadi tunggu untuk launchingnya nanti ya. Dan juga kedepannya sebenarnya tahun 2026 kita ada rencana mau ikut lagi ya Shell Eco Marathon. Pastinya. Tapi itu
masih dalam persiapan, dan ya kita sangat membutuhkan dukungan teman-teman ya sepenuhnya untuk doa dan juga support lainnya. Itu sih. Pastinya sih Kak, doa terbaik. Yes, thank you. Dan harapan ke depan sih pastinya kami nggak stuck di situ-situ aja. Contohnya kayak Shaloko Marathon dan juga KMHE. Rencananya kami mau merambah ke divisi-divisi yang lain. Kayak contohnya memperbanyak project atau lomba-lomba yang lain seperti itu. Ya, jadi istilahnya kita mau bikin gebrakan baru gitu. Wow, gebrakan apa lagi nih? Betul. Kita tunggu banget nih Kak. Berarti dari mungkin member baru yang mau join di APATE, apakah akan dibimbing dan dibina begitu dari dasar? Oh, Iya, pastinya. Pastinya. heeh. dari segi magangnya sendiri berapa bulan kami? Kita tuh magang kurang lebih 4 ya sih. Ya 4 bulan. Oh, 4 bulan untuk staff baru begitu ya. Jadi kayak ya sebenarnya bukan staff baru, sebelum menjadi staff ada Staff sesi magang. internshipnya Oh, selama internship. 4 bulan yang dimana teman-teman bisa belajar banyak sih soal itu. Dan biasanya ini sih kayak teman-teman yang baru tuh ngerasa minder kayak aku nggak punya skill Kak, padahal kita udah provide nih istilahnya. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau join APATE jangan pernah minder kalau misalnya kalian nggak punya fundamental skill, disinilah tempatnya belajar, dan kita tunggu inovasi-inovasi kalian ketika jadi staf magang nanti. Oke, luar biasa banget nih dari cerita perjalanan dari tim APATE yang sangat inspiratif bagi teman-teman sekalian. Nah, dari obrolan ini kita dapat simpulkan bahwa salah satu kunci dari prestasi yang telah APATE torehkan di Universitas Brawijaya maupun di nasional dan internasional itu salah satunya dari kokoh makan tim, kerja keras, dan tidak pernah berhenti berinovasi Iya, begitu. Betul sekali Rifan, dan jujur yang paling bikin kita penasaran tadi itu adalah bocoran soal prototipe mobil barunya nih Kak. Jadi aku pribadi sih udah gak sabar ya buat lihat secara langsung mobilnya seperti apa. Betul. Nah, karena rasa penasaran kita juga sangat tinggi, pastinya dari Sobat Mori juga merasakan hal yang sama. Dan obrolan kita nggak cuman berhenti sampai di sini saja. Betul banget nih teman-teman Sobat Mori, karena dalam waktu dekat tim dari Jejak Memori akan berkunjung ke bengkel dari APATE 62. Jadi kita akan lihat langsung nih tentang bocoran mobil yang tadi udah di-spill. Betul. Stay tune Betul. ya guys. Betul banget nih Kak Intan. Kita akan ajak Sobat Mori semua untuk tour eksklusif mengintip dari persiapan yang telah direncanakan oleh tim APATE 62. Dan sukses selalu untuk tim dari APATE 62 yang sangat berproses dan menorehkan banyak prestasi di nasional maupun internasional. Bener banget, jadi pastikan kalian udah subscribe dan juga nyalakan notifikasi kalian di semua sosial media EMUB supaya kalian juga gak ketinggalan. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dari APATE 62 yang sudah berbagi cerita yang inspiratif sekali ya Kak Rifan, dan juga tentunya membuat kami sangat penasaran. Kita ingin mengucapkan sukses selalu untuk tim APATE 62 dan tentunya sukses juga untuk proyek yang sedang disiapkan. Amin. Untuk Sobat Mori, semoga episode kali ini bisa memberikan inspirasi, dan jangan lupa nantikan video kunjungan dari tim Jejak Memori ke bengkel APATE 62. Tetap melangkah, terus berkarya dan ciptakan jejak memorimu. Nantikan konten dari tim Jejak Memori ke bengkel APATE 62. Sampai jumpa.